Assalamualaikum. Dari ulang. Oh iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Halo guys. Gitu bagus. Welcome back to Rumpot, guys. Oke, sekarang kita lagi kedatangan tamu. Oh, bukan. Iya, maaf ya. Vakum ya. Udah berapa bulan? 2 bulan. Lama ya, nyari jodoh. Ke gunung. Ngapain? Ngepet. Dari hari. Kamu nanya? Iya, asik kamu nanya. Udah dong. Kok dari tadi dibully mulu gua? Iya. Maaf ya. Oke, malam ini kita mau bahas soal apa nih? Kita malam ini mau ngebahas stasiun-stasiun kereta api yang terangker menurut Rumpot. Oke. Ini yang suka naik kereta gak? Sering. Ada kartunya? Ada gua kartunya. Ya suka naik kereta pasti ada lah ya sebagian punya cerita-cerita mistis kayak gitu. Banyak lah, kereta tuh angker banget tau. Iya, apalagi banyak kecelakaan ya. Iya, yang jaga-jaga juga serem-serem. Kenapa? Mukanya. Enggak ada senyum. Gue kalau naik stasiun tuh kayak gitu kan, Mas ini, sono Pak. Kayak pegawai puskesmas ya? Iya, kayak garis lurus flat banget. Toilet mana? Oh sana. Sono Mas. Iya Mas. Udah dong. Canda dulu. Itu horornya beda konsep ya. Itu horor kayak belum gajian sih. Iya benar. Apalagi tanggal-tanggal tua. Oke. Nah kalau kita mau membicarakan hal-hal berbau mistis nih, meskipun terasa menyeramkan, tapi banyak orang yang tertarik nih sama cerita-cerita mistis. Padahal serem ya? Serem padahal. Tapi kenapa pada mau ya? Itu dia. Orang Bener. Nggak hanya sosok-sosok yang menyeramkan atau kejadian-kejadian yang menyeramkan aja, tapi juga banyak tempat-tempat tertentu yang punya kisah mistisnya nih. Contohnya di mana aja? Rumah sakit, sekolahan. Sekolahan juga serem juga ya? Iya. Padahal tempat belajar loh. Nah sekarang ada juga ternyata di stasiun kereta api. Siapa yang nggak tahu nih sama mode transportasi kereta api? Gak mungkin nggak pada ada yang tahu. Ada yang nggak tahu ada. Siapa? Anak baru lahir. Iya. Mode transportasi massal yang populer digunakan menjadi pilihan nomor 1 lah. Oh, nomor 1 ya? Iya, ketika mau berpergian, apalagi buat jarak jauh kayak gitu kan. Oh iya. Udah ongkosnya murah. Lumayan ya. Nggak macet. Enggak. Nggak mungkin macet kan kalau kereta. Enggak lah. Yang ada kalau dia macet siapa yang nungguin? Iya benar. Lanjut. kecuali banyak kempes. Kereta banyak kempes. Laki siapa sih? Oh. Terus lanjut. Oke. Selain bebas hambatan dan macet ini nih yang tadi gue bilang, seiring perkembangannya zaman, saat ini kereta juga menjadi transportasi umum yang Agak nyaman belibet nih. ya. Emang nyaman ya kereta ya? Ya kalau dulu dibandingin yang dulu gimana? Dulu nyaman gue. Kalau dulu kan banyak yang tukang-tukang suka jualan di dalam kayak gitu. Oh, ya, itu kan ada ekonomi sama ini ya. Iya, kan? tapi sekarang kalau ekonomi kan nggak gitu. Udah nggak sih, boleh kan? Udah nggak boleh. Iya. Ternyata di Indonesia terdapat nih stasiun-stasiun kereta api yang angker. Wow. Yang terkenal lah karena keseramannya. Banyak kejadian-kejadian yang nggak biasa tuh. Sering muncul. Oke, malam ini Rumpot akan membahas 4 stasiun kereta api yang angker di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas nih. Yang pertama ada Stasiun Manggarai, Jakarta. Stasiun Manggarai Jakarta tahu kan? Tahu lah. Pernah kan naik kereta? Enggak. Ngaku lu, Neng. Takut saya. Terabang. Takut di toel-toel tau gak? Kan banyak. Itu zaman dulu. Udah? Ya. Jadi stasiun Manggarai ini adalah stasiun tertua yang berdiri sejak zaman Belanda. Zaman Belanda pernah ngalamin? Enggak lah. Nyai gua almarhum ngalamin. Nyai gua juga. Dia berdiri tahun 1914. 1914. Stasiun kereta api ini terletak di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Yang dulunya dijadikan tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai atau Flores. Oh, jadi ada budak ya?
Ya kalau dulu kan emang Oh jadi budak-budak sih ya. iya, dari Kasian Belanda. ya. Kasihan. Setelah itu, wilayah ini berkembang menjadi sebuah kampung. Pembangunan stasiun Manggarai dimulai pada tahun 1914 oleh arsitek dari Belanda yang bernama Insinyur J. van Gend. Ged. Ada kol-kolahnya. Ada kolok-kolok. Ya, Pak. Oke, lanjut jangan bercanda ulah. Meskipun belum selesai secara keseluruhan, stasiun Manggarai tetap diresmikan pada tanggal 1 Mei 1918. Jadi 4 walaupun tahunnya. belum kelar banget tapi tetap diresmiin. Nah, bagi para remaja Jakarta generasi tahun 90-an tentu tidak asing nih dengan urban legend. Tahu urban legendnya apa? Tahu. Kereta hantu Manggarai. Iya, tahu. Ada film. Ada filmnya. Ada juga. filmnya ya? Pernah nggak nonton? Pernah. Gue belum. Sian. Tapi bohong. Nah, iya. Legenda ini menceritakan kereta jurusan Bogor Manggarai yang melaju sendiri tanpa penumpang. Idih. Gue jadi idih. Jadi itu kereta Tanpa penumpang apa tanpa penumpang? nggak ada penumpang, Oh, nggak ada penumpang. nggak ada masinis juga. Dia jalan sendiri. Jadi cerita ini dari salah satu penjaga pintu lintasan yang bernama Sutrisno. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Di saat itu dia mendengar suara sirine pertanda kereta akan lewat jam 4 pagi. Setahu gua kereta itu mulai start Jam setengah 5. Iya, iya, subuh-subuh. Dia manasin dulu kan tuh. Mm. Manasin jam setengah 5, jam setengah 5-an lah jalan. Tapi dia merasa ada yang aneh karena KRL biasanya belum beroperasi tuh. Bener kan kata gua? Ya elah, orang gua mantan masinis. Gue tahu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat 4 gerbong KRL menuju sendiri dalam keadaan gelap dan tanpa penumpang. Nah, lu Kan. gue pulang sendiri lagi. Naik kereta gak? Enggak. Iya, untungnya enggak. Udah, alhamdulillah. Terus ada kisah mistis lagi nih, Dek. Apa? Dari seorang warga yang tinggal sekitar Manggarai. Dia bernama Slamet. Oh, selamat. Tadinya nggak Slamet, jadi Slamet. Iya. Jadi saat itu, pas Slamet ini tiba-tiba dihampiri oleh pemuda yang sedang kebingungan mencari transportasi untuk pulang. Pemuda tersebut mengaku baru aja turun dari KRL. Mampus gak tuh? Iya kan, gue jadi males bacanya. Slamet kaget karena diselamatin. Gitu. Gitu kaget. Enggak dong. Iya. Kok gini jelek banget? Iya, maaf. Kagetnya gini. Oh, iya. kaget. Lagi ganteng. Karena saat itu jam sudah menunjukkan 22.30. Jam 10:30. Setengah 11? Berarti udah gak ada kereta ya? Nggak ada kalau zaman dulu. Oh iya. Batas kan jam 10. Zaman dulu? Heeh. Lu orang dulu ya? Iya. Oke. Sepengetahuan Slamet, kereta lewat pada pukul 22. Iya jam 10. Jam 10, bener ya? Iya. Oh lu orang dulu ya? Iya, karena Gila. Berarti jam 22.30, jam 22.00. Setengah jam yang lalu. Nah dia turun jam 22.30. Dia naik apaan? Naik kereta kan kata dia tadi. Tahu keretanya kereta apa? Kereta Hanti. Hanta. Udah lanjut. Oke. Pemuda itu menjelaskan kalau dia menaiki KRL yang penumpangnya mengenakan baju serba putih. Serba putih. Nggak ada baju lagi. Nggak ada. Kasihan ya. Zaman itu emang nggak ada ya? Nggak ada. Lanjut. Wajah mereka tampak pucat seperti mayat. Semakin tak percaya, akhirnya Slamet mengajak pemuda tersebut untuk bertemu petugas stasiun. Jadi mungkin nih si pemudanya itu nggak percaya. Akhirnya pas Slamet daripada gua ngejelasinnya panjang, gua ajak dah nih. Ayo. Enggak dong. Petugasnya. Enggak. Oh iya, Bukan. benar. Slamet kemudian menceritakan apa yang dialami pemuda itu kepada petugas. Petugas itu seperti tidak percaya karena tidak melihat ada kereta yang melintas. Berarti debat nih dia. Iya. Orang kagak lihat gua kata dia gitu. Iya, lu naik apaan gitu ya? Lah saya naik kereta, Pak. Gitu. Nah, kereta siapa? Kereta siapa ya? Nah, iya benar. Untuk meyakinkan Slamet dan penjaga, pemuda itu menunjukkan koran yang dia pinjam dari seorang penumpang. Koran tersebut lupa dia kembalikan sebab ia buru-buru turun. Tiba-tiba ketiga orang itu kaget dan merinding. Kenapa? Karena koran tersebut merupakan koran penerbit tahun 1953. Lalu. Oke. Gue jadi kayak agak ngeselin juga ya. Akhirnya cerita horor kereta hantu Manggarai yang fenomenal itu
diangkat menjadi sebuah film layar lebar berjudul Kereta Hantu Manggarai pada tahun 2008. Nah, kan benar ada filmnya. Berarti Hantu. memang sebenarnya ada ya? Ada ceritanya. Berarti film ini kisah nyata dong? Iya, kan itu kan ada disclaimer-nya kisah nyata di situ. Untung gue belum lahir. Iya, sama gue juga. Gue lahir tahun 2000. Ya. Oke, lanjut. Oke. Yang kedua ada Stasiun Ketanggungan Barat Brebes. Brebes. Nah, Stasiun Ketanggungan Barat yang berada di Jalan Raya Ciledug, Ketanggungan, Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Panjang ya. Panjang. Merupakan salah satu stasiun yang terletak pada ketinggian di atas 16 meter Maksudnya? permukaan laut. Berarti nggak kayak kereta sini? Enggak. Oh. Dia kan istilahnya Brebes itu kan agak naik kan Oh iya. rutenya. Nah, stasiun ini termasuk dalam daerah operasi ketiga Cirebon dan merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling barat di Jawa Tengah, lintas Cirebon Prupuk. Kerupuk mana sih? Tahu? Coba Oke. kita googling dulu ntar ya. Iya udah. Nah, tapi ada kisah menyedihkan nih dari stasiun ini. Apa tuh? Pada 2001 telah terjadi kecelakaan kereta di stasiun ini nih. Ya Allah. Bahkan innalillahi. kecelakaan kereta ini menjadi salah satu kecelakaan yang terparah dari sejarah perkereta apian di Indonesia. Tahun 2001. Heeh. Udah lahir ya? Gue baru 1 bulan, 1 tahun. Serius lu? Oke, lanjut. Gua? Kecelakaan antara KA 146 Ampu Jaya dengan KA 153 Gaya Baru Malang Selatan yang terjadi pada 25 Desember 2001 ini menewaskan sebanyak 45 orang. Innalillahi. Kecelakaan ini terjadi lantaran masinis KA Ampu Jaya tidak mengurangi kecepatan saat melewati sinyal lampu kuning dan Iya. nggak berhenti tuh pas sinyal lampu merah nyala. Dia ngegas aja kali ya? Iya, nggak Kereta ngeliat. nginjek gas kan ya? Ada gasnya kali Maya? Ada ya? Kereta. Iya. Oh, Hah? di tangan. Gitu. Nggak Kayak gini. pesawat ya. Kecelakaan ini menjadi awal mula kepopuleran stasiun Ketanggungan Barat ini nih. Bukan lagi soal kecelakaan, melainkan populer dengan cerita-cerita mistis yang terjadi di sana. Bahkan ada cerita urban legend nih yang sangat terkenal di stasiun tentang sosok wanita anggun dengan gaun putih yang menawan muncul. Jadi agak cantik. Kenapa putih terus ya bajunya? Iya. Ya? Nggak ada warna lain ya? Kita aja kalau mati di kapanin warna putih, nggak mungkin kan warna pink. Bahlul Oh ente. iya iya. Gue ntar warna-warni. Iya, oke. Ntar gue siapin. Kamu kenapa sih lah? Oke, lanjut. Ada kecenderungan bahwa kecelakaan itu terjadi bukan karena manusia, Lah. tapi malah diisengin sama hantu-hantu yang ada di situ. Berarti dia Makanya. ngegasnya? Ya bukan karena masinisnya yang ngegas, Terus? tapi hantu yang di situ yang ngejailin. Oh dia pengen jadi masinis nggak kesampean Bisa kali jadi, ya. bisa jadi. Banyak warga yang mengira kecelakaan itu perbuatan sosok wanita berbaju putih itu tuh. Siapa sih dia? Nggak tahu makanya. Karena malam sebelum kecelakaan nih wanita itu menampakkan dirinya tuh Ih. mondar-mandir di perlintasan rel kereta api di stasiun itu tuh. Dia nyari siapa? Nggak tahu. Nyari lu. Cakep nggak? Nggak. Oke. Tidak hanya cerita sosok wanita berbaju putih aja nih. Sejak terjadi kecelakaan tersebut seringkali terdengar suara-suara aneh nih. Ya iyalah yang korbannya itu. Kan 45. Iyalah. Ya berarti dia nyari temen itu. Bisa jadi buat nemenin. Ya Allah, tega banget sih itu Jahat perempuan. emang. Ya kagak boleh gitu ya jadi perempuannya. Enggak. Kagak boleh dosa. Oke, iya, lanjut ya. Gitu sih. Suara aneh itu seperti teriakan seseorang minta tolong. Dan juga warga sering mendengar suara tangisan dari banyak orang. Wah iya, udah pasti. Itu udah emang korban yang itu. gitu ya. Heeh. Banyak yang beranggapan kalau suara tersebut adalah suara para korban yang kecelakaan itu. Benar. Nah, cerita yang terakhir tentang sosok hantu korban kecelakaan itu tuh, Bang. Pada saat kecelakaan berlangsung, banyak sekali para penumpang meninggal dengan cara yang tragis, yaitu badannya itu udah nggak utuh lagi tuh. Hilang ketabrak kereta.
Tangannya hilang, kepalanya. Gue pernah ngeliat sih Pernah lihat tuh? di video tapinya. Oh, gua kira langsung. Kalau ketemu langsung mah? Enggak, males. Kagak tega gue. Iya sih benar. Masih Sama kepalanya pisah. Bisa, namanya juga ketabrak kereta. kepalanya di atas, kaki di bawah. Iya, oh dia kaya. Enggak. Warga setempat tahu persis nih bagaimana tubuh korban banyak yang terpisah karena saat itu beberapa warga ikut mengevakuasi tuh yang kecelakaan itu tuh Bang. Setelah kecelakaan itu banyak warga yang sering melihat penampakan arwah korban. Iya. Gue kayak langsung bayangin anjir. Iyalah. Imajinasi gue. Wih, Lu pernah nggak tapi bantuin orang Enggak, kecelakaan kayak enggak mau nyemotin kaki, terus tangan? kagak. Lu pernah? Enggak. Ini mau digardu. Oh, iya banyak. Iya, Gadung sering banget. Iya. Gardu sana baru. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Stasiun Stasiun Kaliwedi Cirebon. Stasiun Kaliwedi ini deh yang berada di Desa Kaliwedi Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang kini tak lagi beroperasi sejak 20 tahun yang lalu. Setelah diselesaikannya jalur rel ganda Cikampek Cirebon. Udah gak dipakai lagi tuh ya. Udah enggak, karena kan mungkin udah enggak inilah ya. Jalurnya kondusif. mungkin lebih aman yang Cikampek Cirebon. Bisa mungkin. apa lebih cepat kan kita juga nggak tahu, itu terserah mereka lah yang Iya. bikin lah ya. Stasiun Kaliwedi merupakan salah satu dari banyaknya stasiun nonaktif yang dilewati kereta api setiap harinya. Banyak cerita mistis dan hal-hal aneh tersebar dari mulut ke mulut. Gitu. Iya, dia ngomong ke sono nyebar dah Dari tuh. stasiun yang berada di Cirebon ini, apalagi secara kasat mata, bangunan stasiun ini sudah menyerupai sarang demit karena tidak terawat anjing. Gue baca lagi tuh sarang demit. Udah jadi istana berarti ya. Udah jadi istana dedemit. Berarti ada rajanya dong. Ada lah pasti kalau udah jadi sarang mah. Gitu ya? Oke. Stasiun Kaliwedi dianggap angker oleh warga sekitar. Apa tuh? Karena di stasiun ini ada sosok hantu perempuan bernama Zainab dan Kentrung Budeg. Warga lokal percaya kedua sosok inilah yang membuat banyaknya kecelakaan terjadi di perlintasan dekat stasiun Kaliwedi ini. Dan tidak sedikit pula kecelakaan tersebut memakan korban jiwa. Banyak yang percaya telinga orang tersebut ditutupi oleh Siti Zainab dan Kentrung Budeg. Oh, berarti yang satu suasana satu suasana. Enggak. Gini. Gimana ya? Enggak gini juga. Oh, Aduh, Terus. jadi nggak ganteng. lanjut. Kata warga sekitar, Siti Zainab ini merupakan sosok perempuan yang memakai kebaya berwarna yalah bro, putih lagi aja ya. Dengan bawahan, oh ada batiknya. Iya, batik liris. Tahu ke batik liris? Nggak tahu gue. Sama gue juga nggak tahu. Nanya lu. Konon katanya. Di samping lu tadi. Iya, ntar ada di samping ini. Ini. Batik liris. Iya, ntar ada. Konon katanya Siti Zainab ini adalah seorang sinden yang dulunya menjadi korban pemerkosaan oleh orang jahat. Oh. Sian ya Zainab. Husnul Khotimah Zainab. Kita baca Al-Fatihah buat Zainab. Kelamaan. Oh iya, Bang. Dan katanya hantu Siti Zainab ini punya dendam kepada orang yang berpakaian merah. Oh, Kalau di laut nggak boleh pakai baju hijau hijau, selatan. karena ada nyai. Nyai ya. Kalau ini nggak boleh pakai baju merah. mm, Banyak warga lokal yang mengaku melihat sosok tersebut sesaat sebelum kecelakaan terjadi. iya. Berarti pas belum kejadian tuh Dia ada muncul dia. dulu. Oh. Sama kayak yang tadi sebelumnya kan. Si yang hantu apa tuh? Yang di stasiun Yang itu. warawiri aja. Ya, Mongol dulu baru kecelakaan. Iya, serem amat sih. Kok bisa bikin mati ya Nggak setan? tahu. Gak hanya itu deh. Ternyata stasiun ini juga sering terdengar suara rintihan. Korban-korban pengantar jenazah yang terlindas kereta. Saat itu ya. Iya. Jadi Kalau kayak lagi nganter jenazah, itu mungkin diisengin sama yang Siti Zainab kalau nggak kantor muda pada ditutupin ya kupingnya. Lagi ngegotong mayat. sama gua jadinya. Jadi dulu katanya ada iring-iringan pengantar jenazah yang melewati stasiun kereta ini. Tapi entah kenapa rombongan ini tidak mendengar ada kereta yang ingin melintas. Nah kan. Ini males banget gue bacanya. Mirisnya 14 orang rombongan iring-iringan jenazah ini tertabrak kereta. Yang begitu mengerikan adalah jasad jenazah yang sedang ditandu oleh keranda itu. Kenapa?
yang sebelumnya jenazah itu utuh deh, Nah, tapi terlindas kereta api, akhirnya jasad tersebut hancur tak berbentuk bersama dengan 14 orang yang ngiring-iringan tadi. gue Kan lagi bawa merinding. jenazah ya, Gue maksudnya merinding ngapain diganggu sih? ya itu kan dibilang kan bawa jenazah wangi. Jenazahnya wangi. Iya, Itu maksudnya kan kasihan ya jenazahnya. kan kita beda alam nih. Hmm. Berarti kan gue lagi bantuin ya temennya dia. Apa sih, orang udah meninggal udah beda alam ya. Ya udah bantuin kayak Ya ya, enggak ngapa lah. jadi dibikin Ya budeng? dia makan itu yang sisanya kan masih hidup, mau jadi temennya juga jadinya. Tumbal. Kasihan ya. Ini. Dan setelah banyak kejadian mengerikan di seputar stasiun, akhirnya stasiun diberhentikan operasional tahun 2007. Makanya sering kejadian kayak gitu, akhirnya mungkin pemerintah setempat memutuskan untuk berhentiin operasionalnya. Iyalah daripada ada korban lagi kan. Iyalah, itu aja yang bawa jenazahnya dikenain. Iya. Orang mau orang yang bawa lagi mabok ya. Iya gitu sih ya. Bener juga. Juga sih kan. Yang lagi mabok, yang lagi apa ya kan? Itu nggak lagi apa-apa ya. pacaran di situ kan, Iya. udah lu tabrak dah tuh. Nah, lah ini kan kesian ya, Iya, orang lagi orang buat mau- baik, setan gitu. Iya, ada orang lagi buat baik, ya Allah. Mau jahat sama yang jahat juga. Iya. Oke, kita Lanjut lanjut. dong. Yang terakhir ada Stasiun Poncol Semarang. Agak jauh ya, ini di Semarang ya. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan ini dulu. Oke, Stasiun Poncol ini adalah salah satu stasiun kereta api kelas besar nih yang terletak di Purwosari, Semarang Utara, Kota Semarang. Stasiun ini dirancang arsitek berkebangsaan Belanda Belanda lagi. bernama Henry Miklenpont Pon. dan dibangun pada tahun 1914. Oh, bareng sama yang sebelumnya. Oh, yang Sama. iya, bareng Manggarai ya. Iya. Stasiun Poncol ini sudah terkenal sebagai stasiun kereta api yang cukup angker nih Bang, dan banyak kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Sejumlah warga mengaku sering melihat penampakan hantu berbaju putih lagi berjalan di sekitar stasiun. Nggak hanya itu nih, warga sekitar juga sering melihat penampakan anak kecil. Oh, beda nih. Ada anak kecilnya. Tadi Mbak-mbak. Iya, ini ada anak kecilnya. Anak kecil. Dia main-main deh tuh di area-area stasiun pada tengah malam. Ngapain? Emaknya nggak ada. Nggak ada. Itu emaknya nih tuh yang tadi tuh, yang apa? Wanita berbaju Gitu. putih. Jenab. Ini. Iya. Ada Udah. ntar di samping. Ya. Oke. Ya, oke. Ya. Sementara itu ada nih cerita dari sepasang suami istri yang mengaku telah melihat rombongan penumpang berbaju putih yang melintas tepat di jalur kereta Poncol. Anjir. Rombongan berarti banyak tuh, Putih baju lagi putih aja semua. ya. Itu rombongan apaan besan? Ikan mana? Malam-malam, masa mau Oh. ngawinin malam-malam? Ya ada. Jam 12 malam. Ada penghulunya udah kelar. Oh iya. Maksud. Saat itu pasangan suami istri ini sedang berboncengan nih menggunakan sepeda motor, terus ngelewatin itu stasiun Poncol. Semarang. Pasangan suami istri itu mengaku melihat sejumlah penumpang atau rombongan berbaju putih itu lewat tuh tengah malam. Posisinya lagi hujan-hujan tuh, gerimis. Lagian dia ngapain sih laki bini ya? Lah mau pulang kali Oh, aja, mau dia baru pulang pulang kerja kan, Oh, kita yaudah, kagak iya. tahu. Lah gimana sih? Kirain gitu. Mau diselepet loh. Kirain gitu kalau kayak kita kan beli pecel ayam. Oh ya bisa jadi dia mau beli pecel ayam. Oke, lanjut. Penampakan penumpang kereta api yang berbaju putih itu wajahnya pucat tuh. Dengan tatapan mata yang kosong. Coba tatapan mata kosong. Belum makan. Lu Kosong, buka belum kosong. makan. Kosong. Oh. Oh, iya. Udah lanjut. Karena penasaran, pasangan suami istri ini bertanya nih sama seorang tukang beca yang berada di sekitar stasiun. Jadi dia nanya. Mm-mm. Nanya gimana? Contohin Ini, dong. coba. Pak, gitu. Ngomong kali ya. Oh, gue nih, Lu tukang beca. Enggak kan nggak jalan. Oh, nggak lagi jalan. mangkal. Oh iya lagi. Iya. Pak, itu Iya, Neng. itu saya tadi ngelihat ada segerombolan orang kok pada pakai baju putih, itu mukanya pucat. Ngapa itu? Siapa? Itu Biarin aja. ngapa serem banget ya? Saya mau udah sering banget ngeliatin. Lah Ini iya, maaf di Pak. Semarang lah
tahu bahasanya Betawi. Oh, iya. Oh iya. Maaf. Maafin ya. Ulang kita coba ulang. Ceritanya gue lagi ngerokok enak gitu. Iya. Namanya habis narik beca Iya ya. benar. Iya. Bahasa Jawa ya. Aduh, Iya. nggak bisa lagi. Pak. Dek. Susah deh Pak orang Betawi. Iya. Opo nak? Itu kok ada sekerombolan orang pakai baju putih ya. Biarin aja. Kenapa itu siapa itu? Ya biasa itu pesanan kali. Saya juga sering lihat. Oh, gitu. Mukanya pucat loh, Pak. Biarin aja dek. Jadi aruin. Saya juga setiap malam. Lihat, Adek mau Pak. kemana? Saya habis beli pecel ayam. Buru-buru pulang dah. Saya juga orang mana ini beca saya kagak kuat keluar. Orang di bawah sama rombongan. Iya. Oke. Itu video klipnya. Iya, Teh. Begitu, ilustrasi. Oh, ilustrasi. Oke, lanjut. Nah, menurut si tukang beca itu dia tuh emang sering ternyata tuh, benar, sering ngeliat tuh rombongan-rombongan kereta api itu lewat situ. Mungkin korban-korban kecelakaan juga kali ya. Enggak, udah tahu sering ngapain di situ juga dia. Lah orang mangkal di situ yang paling rame, bagaimana? Kan banyak tukang beca yang mangkal di stasiun kereta api. Iya, cuman kan jangan malam-malam juga. Kan dia udah sering lihat. Ya, udah biasa kali mah. Samperin yuk. Ayo, diajak berantem. Bilangin, kenapa jadi berantem? Rombongannya kita ajak berantem. Enggak jadi. Lu aja deh yang maju, silakan. Makasih. Iya. Oke, kisah misteri tentang stasiun Poncol ini nggak berhenti sampai situ aja tuh Bang. Waduh. Bahkan pada 2015 lalu sempat ada lokomotif yang berjalan tanpa masinis. Ya Allah, begitu mulu ya kereta ya. Emang, lokomotif tersebut melaju kencang nih, nggak terkendali tanpa masinis dan penumpang Bang waktu itu. Kosong, nggak berhenti tuh. Dia tapi jalan terus. Akhirnya dia keluar tuh dari rel. Ih. Dan terhempas ke area persawahan di Dusun Mijen, Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Untungnya nggak kena perumahan warga. Ya. Enggak, maksudnya dia kenceng terus keluar jalur. Iya, karena kan kalau kereta kan juga harus diarahin juga, nggak dia ngikutin rel aja. Dia saking Bukannya ini dia. kencangnya. Maksudnya kayak dia ada kayak batas-batas gitunya kan? Heeh. Bannya kan? Mungkin pas mau belok dia lurus terus saking kencangnya gitu. Enggak, itu siapa yang ngendarain? Kagak tahu. Kan nggak ada masinis tadi. Iya, masinisnya kagak Keretanya kali ya. Oh, si Tayo. Tayo. Ya. Tayo Oh, bos. Tayo bus ya. Ada yang protes. Tolong dibenarkan. Oke, segitu aja nih pembahasan kita tentang stasiun-stasiun angker di Indonesia. Gimana, Serem sih. serem nggak? Serem banget. Yang paling serem yang mana? Kalau gue sih itu tuh yang tadi si Jenab sama Budeg. Kalau Itu gua mah kayak bahaya sih menurut gua. iya sih. Lu biar kata jadi setan jangan ngeselin lah. Iya benar, banyak inin korban jiwa ya. Iya, ngapain sih kayak gitu-gitu ya? Elah, norak banget lu. Kalau gua di Manggarai. Karena di Manggarai emang udah terkenal. Ya, Manggarai kan emang dari dulu kan. Mm-mm. Sampai ada tragedi apa tuh dulu kan? Iya, kecelakaan juga kan waktu itu ya sempet ya. Iya, itu yang di tragedi di mana ya? Gue juga lupa lagi. Iya. Pokoknya yang tabrakan. Bintaro itu mah. Oh iya. Jauh Bintaro. dari Manggarai. Oh, salah jalur ya. Mohon maaf ya. Tapi kan itu dari Manggarai. Iya, Transit. benar, Iya, benar, nggak salah dong gua. Ya, Salah mulu gua dimatain dah lu. Tapi lu pernah naik? Lu belum. Enggak naik pernah kereta. orang naik kereta. Ini bisa. Pernah di sesekali tapi sekali doang ke Bogor. Itu juga gue takut-takutan, tangan gue keringet Gua kira dingin. lu dari ini doang, dari Lenteng ke UP. Iya. Iya, nggak pernah, ya kan? Oh, lu ke Bogor. Iya, pulang. Tapi kalau gua pernah tragedi inian sih, kayak orang kesetrum udah. Ah, maksudnya? Oh, ngeliat orang dulu kesetrum. yang di atas ya. Iya, dulu kan ekonomi. Waktu gue SMP ya. Itu samping gua banget, Oh, samping lu. mati tempat. Iya, Oh, lu lagi di atas? Zaman-zaman masih, Terus lu ngeliat dia gimana? ya gimana, gua lompat lah. Nggak bantuin? Iya, Nyelamatin diri sendiri juga pasti. Oh, bantuin lu kesetrum juga ya? kalau gua bantuin, gua nggak di rumput nih. Ah, iya, bener-bener. Nggak ketemu kalian. Oke, bener-bener. Oke, segitu aja pembahasan kita ya. Ya. Kalau misalkan teman-teman ada ide-ide, Cerita-cerita. cerita, ide, Mistis, ah, apapun itulah, bener. share aja ke IG kita. Di rumput Ada adminnya. underscore. Nanti cerita aja langsung. Atau mau komen langsung di
Channel YouTube kita ada juga. Di mana aja bisa kok. Langsung aja Di tulis IG di ada. bawah. DM aja langsung. Ha-ha. Gue balas. Oke. Oke. Di TikTok jangan lupa. Oh iya benar. Rumput udah punya TikToknya. TikTok, coy. Rumput Stay tune dong. Iya. Support terus rumput. Support. Iya, support terus rumput. Iya. Biar kita tetap Eksis. buat video-video yang lebih keren. Menyenangkan kalian. Bikin kalian ketakutan setiap malam. Lebih tepatnya sih. Ketakutan cantik. Coba contohin dong. Enggak. Ntar lihat aja. Gitu ya. Oke, jangan di like, Jangan di subscribe, jangan di share. jangan di komen. Oke, benar, karena obrolan kita tidak Tidak penting. berfaedah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.